Bupati Labuhan Batu mengatakan tidak pernah menandatangani izin PKS PT PPSP. Polemik yang terjadi di Kelurahan Pulau Padang tentang berdiri dan beroperasinya PKS milik PT PPSP yang diduga tidak memiliki izin lengkap, kini menjadi permasalahan besar di pemerintahan dan masyarakat Pulau Padang. Pada tanggal 17 Juli 2022, bertempat di posko perlawanan Pulau Padang, Bupati Labuhan Batu menjelaskan bahwasannya beliau tidak pernah menandatangani apapun tentang berdirinya PKS PT PPSP. Berikut penjelasan beliau tentang yang pro dan kontra terkait permasalahan PKS Pulau Padang. Regulasi masalah pabrik ini sudah ada atau tidak, kami tidak mengetahui. Dan sampai sekarang juga, saya kemarin sudah mengundang beberapa kepala OPD terkait masalah pabrik ini. Mereka menyampaikan bahwasanya pabrik ini berdiri di 2017. Betul. 2017. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Bupati sekarang memberi izin, Bupati sudah ada teken, tunjukkan nama saya, mana yang sudah saya teken, kan begitu. Misalnya efeknya manfaat untuk halayak ramai itu berdirinya pabrik ini, apa manfaatnya dan apa kejelekannya, itu harus kita pahami. Kita kan berbicara untuk masyarakat yang banyak. Kita tidak bisa berbicara di sini adalah berbicara secara pribadi, begitu. Dan juga ingin saya sampaikan kemarin itu kenapa ini pabrik bisa berdiri, karena waktu itu banyak yang menyampaikan ini adalah kawasan yang dikatakan non industri. Di Rantau Utara itu tidak boleh berdiri pabrik, katanya. Betul. Tetapi ada di situ poin bahwasanya Rantau Utara ini ada perkebunan. Di dalam perkebunan itu boleh didirikan industri. Itulah yang disampaikan sama saya. Nah, boleh didirikan industri dengan syarat bahwasanya tidak mencemari lingkungan. Begitu, tidak mencemari lingkungan dan bermanfaat terkhusus untuk lingkungan sekitar. Maka itu waktu dulu itu mungkin semua kita pahami dan semua mungkin dulu tahu ada tanda tangan bahwasanya disetujui pendirian pabrik. Apakah itu benar atau tidak, masyarakat sinilah yang tahu. Kalau itu benar ditandatangani atau tidak. Beriring waktu berjalan, yang namanya HO itu ya, izin gangguan, sekarang itu tidak ada lagi. Dan dulu juga yang namanya izin itu adalah masih manual. Izin itu masih manual, bahwasanya diajukan bisa diteken. Sekarang ini kemajuan teknologi, semua harus melalui OSS namanya. OSS itu apa ya? Pengajuan secara online. Mungkin Bang Julpan tahu masalah OSS, bahwasanya mereka itu pengusaha itu bisa mengajukan itu secara online dan diterima di kementerian. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat sulit kita putuskan, dalam artian kalau kementerian memberikan putusan yang nantinya bisa beroperasi, maka pemerintah kabupaten untuk menghalangi investasi tentu kita dilarang. Kita kan harus mendatangkan investor, membuat suatu investasi di Kabupaten Labuhan Batu ini untuk mengurangi tingkat pengangguran. Saya kira kita semua itu paham. Dan juga kenapa kemarin saya tidak ambil pusing masalah pabrik ini, karena sampai saat ini kabarnya perizinannya sudah ada tetapi tidak lengkap. Nah, kita harus pahami ya, bahwasanya perizinannya dari dulu sudah ada tetapi sampai saat ini belum lengkap. Jadi saya pikir ngapain harus saya berbicara dengan pihak perusahaan kalau izinnya tidak lengkap, kan begitu. Saya tidak ada di sini berpikir untuk berat sebelah.
Dalam artian saya harus mengatakan pabrik itu jalan, sementara masyarakat di sini juga terganggu, kan begitu? Itu tidak bisa. Artinya kita harus sepaham, harus sejalan, dimanapun nanti kalau memang sudah lengkap semua izinnya, baru nanti saya mengundang pihak perusahaan dan mengundang pihak masyarakat, terkhusus di lingkungan ini. Kalau sekarang ini gimana saya mau mengundang, sementara mereka juga seharusnya tidak boleh beroperasi, kan begitu? Kemarin mungkin seperti yang Ibu sampaikan sudah beroperasi, terus terang saja itu di luar wewenang kita sebagai pemerintah daerah. Kita tidak ada mengeluarkan yang namanya untuk beroperasi. Tidak ada kita katakan beroperasi lah, tidak ada, tidak mungkin kita sebagai yang memahami peraturan harus kita lakukan itu. Dan juga ini adalah warisan yang terdahulu yang mungkin lebih paham adalah masyarakat sekitar, masyarakat di sini. Jadi sekali lagi kita tunggu saja regulasinya, kita tunggu saja aturannya yang dikeluarkan oleh Kementerian OSS itu. OSS ini kementerian ya. Nah, Kementerian Pusat, nanti baru kalau sudah lengkap semuanya kita akan rembuk kembali. Saya pikir itu aja Bang Julpan, bahwasanya kita itu juga mau yang namanya setiap orang berinvestasi harus juga lengkap dengan aturannya dan juga tidak ada sengketa dengan pihak masyarakat. Jadi yang disampaikan Ibu tadi, aturan-aturan itu memang mereka harus jalankan. Salah satunya apa? Kalau ada nanti masyarakat di sekitar sini yang terkena dampak daripada pabrik itu, tentu pihak pemerintah juga, khusus pihak pemerintah kabupaten akan menegur itu dan juga akan melarang itu untuk beroperasi. Maka itu saya pikir kita di sini damailah, tidak usah saling kita jelekkan sana jelekkan sini, tetapi kita tunggu aturannya. Setelah aturannya keluar, pastinya saya akan mengundang pihak masyarakat dan mengundang pihak perusahaan untuk duduk bersama bagaimana kelanjutannya. Terus terang aja, kayak saya sampaikan tadi, tidak bisa kita mengatakan itu tidak boleh beroperasi. Karena kalau sudah ada perizinannya, bagaimana kita harus membatalkan suatu perizinan itu? Karena semua aturan di Republik ini disusun sedemikian rupa. Jadi itu saya mohon kepada pihak masyarakat, terkhusus pihak masyarakat lingkungan Julpan tadi, bahwasanya kabupaten ataupun tidak layak anak dan juga tidak layak lingkungan. Dan juga Pak Aton tadi menyampaikan seandainya nanti pabrik ini beroperasi, kami seperti dikucilkan, seperti akan terusir dari lingkungannya. Saya pikir tidak. Saya pastikan tidak, karena seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan pabrik bisa menyelesaikan itu, ini kan kita cerita seandainya ya, kita seandainya nanti regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mereka bisa menyanggupinya, tentu sebelum beroperasi saya sampaikan tadi adalah harus duduk bersama dengan masyarakat sekitar. Jangan ada nanti gara-gara beroperasi, tentu sebelum beroperasi itu akan diuji semuanya, baik dari dampak lingkungannya, baik dari dampak sosial masyarakatnya. Terutama di dampak lingkungan nanti seperti pembuangan limbah itu, bagaimana pembuangan limbah yang mungkin ramah lingkungan, bagaimana tentang mungkin asap yang nantinya keluar tidak lagi membuat mata perih ya Bu, mata perih, muncul batu-batu sehingga nanti akan terinfeksi paru-paru. Itu nanti semua pengujiannya ada, dan juga seandainya nanti perusahaan bisa menyelesaikan itu semuanya dengan peraturan yang ada, tentu saya sampaikan tadi tidak ada yang di sini disingkirkan. Tentu semua harus duduk bersama untuk mencapai suatu kesepakatan. Apa gunanya ada suatu pabrik, ada suatunya industri, tetapi bisa memecah suatu masyarakat? Kita tidak mau. Maka itu harus bersama semuanya, harus duduk sama
untuk penyelesaian yang terbaik untuk masyarakat, terkhusus lingkungan Bandar Selamat satu. Selamat 1. Mungkin itu aja Pak Julpan, Pak Aton, dan juga Ibu, Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemiliknya apa yang bisa dijamin mereka tentang lingkungan, tentang ini, dan juga tentang mungkin kesejahteraan daripada lingkungan sekitar. Ya, Pak Aton, tenang aja Pak. Itu kan udah kita bilang itu tidak boleh beroperasi. Kalau mereka beroperasi belum lengkap suatu perizinannya, belum duduk bersama dengan masyarakat, akan kita laporkan mereka ke pihak berwajib. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you.